Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pelanggan Agil Channel? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Oke, sekarang kita akan membahas rangkuman film yang berjudul Tiga Alif Lam, yang merupakan salah satu film terbaik karya anak bangsa. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan diproduseri oleh Arie Untung. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kepada teman-teman untuk selalu mendukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe channel kami teman-teman, agar kami selalu terus berkarya untuk menghibur dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Film ini sangat epik karena bercerita tentang persahabatan, cinta, tugas negara, politik, sosial, dan agama. Ketiga sahabat tersebut bernama Alif, Lam, dan Mim yang dibesarkan di pondok pesantren Pedapokan Silat hingga kemudian saat dewasa mereka memilih jalan hidupnya masing-masing. Alif sendiri yang memiliki pemikiran idealis memilih menjadi aparat negara karena dia ingin menumpas kejahatan dan mencari pembunuh orang tuanya. Sedangkan Lam memilih menjadi jurnalis untuk mengabarkan kebenaran kepada dunia. Lam mempunyai sikap yang teguh kepada kebenaran dan berusaha menjadi mata masyarakat. Sedangkan Mim memilih untuk tinggal di pesantren yang membesarkan mereka bertiga. Mim sangat menghormati kiainya dan akan terus membelanya walau harus mengorbankan nyawanya. Film mengambil latar waktu Indonesia di tahun 2026 yang sudah berideologi liberalisme yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana aparat dilarang menggunakan peluru tajam dan hanya menggunakan peluru karet untuk melumpuhkan para pemberontak dan kriminal. Dan agama pada saat itu dianggap sebagai musuh utama negara, dan agama kerap menjadi kambing hitam dari konflik yang muncul di masyarakat. Oke, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Scene dimulai oleh peristiwa ledakan bom bunuh diri di sebuah klub malam di Jakarta pada tahun 2015. Diberitakan kurang lebih 150 orang yang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Pasca kejadian tersebut, diberitakan dari tahun ke tahun kondisi Indonesia terus mengalami kekacauan, dan sebuah rekaman video amatir beredar luas di masyarakat yang memperlihatkan dokumentasi penumpasan kaum yang dianggap radikal yang dilakukan oleh aparat negara, sehingga memaksa mahasiswa dan warga sipil untuk turun ke jalan berdemonstrasi, sehingga banyak terjadi konflik dan perang saudara. Bahkan aparat banyak menembaki hingga mati para demonstran dan warga sipil yang tidak terlibat dalam aksi-aksi tersebut. Juga banyak yang ikut menjadi korban, dan pada akhirnya masyarakat meminta kepada pemerintah agar tidak menggunakan peluru tajam dan hanya menggunakan peluru karet, sehingga peluru tajam menjadi barang ilegal. Para demonstran juga menuntut pemerintah untuk memperbaiki semua kekacauan yang terjadi di negeri ini. Setelah melalui proses yang panjang hingga tahun 2026, revolusi pun berakhir. Indonesia sudah menjadi negara liberal dan anti kekerasan. Namun efek yang terjadi, agama mempunyai citra buruk di mata negara dan masyarakat karena dianggap dapat memicu perang dan kekerasan. Ini hak asasi manusia di atas segalanya. Scene kemudian berlanjut pada tahun 2036, di mana Kapten Alif yang bersama dengan rekannya sedang mengadakan penggerebekan kelompok kriminal di Distrik 2 Jakarta. Di sana dia menegur salah satu rekannya yang bernama Kapten Rama yang berniat menggunakan peluru tajam dalam operasi tersebut. Tapi Alif nggak mau debat panjang dan dia langsung beraksi.
Setelah berhasil mengalahkan semua anak buahnya, Alif kemudian bertemu dengan bos kriminal tersebut yang bernama Mr. Shinyoto. Di sana Shinyoto mencoba membungkam Alif dengan menawarkan sejumlah uang agar Alif tidak menangkapnya. Lalu Shinyoto akan memberitahukannya sebuah informasi rahasia. Namun belum sempat memberitahukannya, Shinyoto tewas ditembak dengan sebuah peluru tajam oleh orang yang tidak dikenal. Pasca kejadian tersebut, Alif membantah kalau dia membunuh Shinyoto. Namun kurangnya saksi dan ditemukannya barang bukti senjata di TKP, maka Badan Pengawas Intelijen mendakwa Alif dengan tuduhan membunuh Mr. Shinyoto. Pembunuhan Shinyoto merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia karena menggunakan peluru tajam. Ancaman hukuman yang akan diterima Alif bukan hanya penurunan pangkat tapi juga hukuman penjara. Untuk sementara waktu, Alif diskorsing oleh atasannya Kolonel Mason selama 2 minggu. Di perjalanan pulang, Alif kemudian flashback ke masa lalunya bersama kedua sahabatnya, Lam dan Mim. Mereka tumbuh dan besar bersama di sebuah pondok pesantren. Selain belajar ilmu agama, mereka juga belajar ilmu bela diri di padepokan silat. Hingga suatu saat sebuah insiden terjadi di mana kedua orang tuanya terbunuh, dan di saat itu juga Alif berusaha menyelamatkan kedua orang tuanya, namun dia juga ikut tertembak. Pasca insiden itu, di masa revolusi, padepokan silat mereka pun disegel dan ditutup oleh pemerintah karena dianggap dapat membahayakan keamanan negara. Singkat cerita, mereka pun menempuh jalan hidup mereka masing-masing. Alif menjadi aparat, Lam menjadi jurnalis, dan Mim yang bijak tetap memilih tinggal di pesantren sebagai pengajar dan sebagai jalan dakwanya. Shin kemudian berpindah di apartemen Alif, di mana dia bersama Lam sahabatnya. Diketahui Alif sering menggunakan jasa Lam sebagai jurnalis untuk menemukan keluarga dan tempat tinggal korban-korbannya yang ia bunuh dalam menumpas kejahatan. Ia memberikan sejumlah uang secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga korban-korbannya agar mereka tetap dapat melanjutkan hidup mereka. Dan kedatangan Lam kali ini untuk memberikan informasi tentang keberadaan Laras. Laras adalah mantan pacar Alif, di mana mereka sudah berpisah sejak 12 tahun yang lalu. Dari informasi yang dia dapatkan dari Lam, Alif kemudian mendatangi sebuah tempat di mana dia melihat seorang wanita misterius yang berjalan dan dicegat oleh sekelompok preman di sebuah gedung tua. Tanpa pikir panjang, Alif kemudian membantunya. Dan ternyata wanita itu adalah Laras, mantan kekasihnya 12 tahun yang lalu. Mereka pun bernostalgia tentang masa lalu mereka. Ternyata Laras sudah menjanda karena sudah berpisah dengan mantan suaminya yang seorang kriminal. Dan mantan suaminya tersebut adalah Mr. Shinyoto yang beberapa waktu lalu digrebek oleh Alif bersama rekannya yang ditembak secara misterius dengan peluru tajam. Singkat cerita, Alif pengen balikan, namun sayang Laras menolaknya dan langsung meninggalkan Alif. Shin kemudian berpindah di kantor Alif, di mana dia mendapat pesan dari Laras yang mengajaknya ketemuan di Candy Cafe esok hari. Dan di saat bersamaan, rekannya akan melakukan misi penumpasan teroris berjubah agama di pondok pesantren, yang kemudian Alif tidak bisa ikut dalam operasi tersebut karena masih masa skorsing. Biar habis tuh teroris agamais di negara kita. Agama cuma bikin kacau, Liv. Ketika aparat sampai di pesantren tersebut, mereka disambut oleh Mim, dan Mim melumpuhkan mereka satu persatu. Tangkap!
macam kalian cuma jadi penyakit bagi negara ini. Gua pergi pasukan kamu sebelum luka dalam dan patah tulang itu tambah parah. Mim dapat melumpuhkan sendiri semua aparat karena mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi. Mim bisa mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi karena dia memilih tinggal di pesantren dan terus melatih kemampuan bela dirinya. Bahkan banyak para aparat yang dihadiahi luka dalam yang serius oleh Mim sehingga harus dirawat di pesantren tersebut. Scene kemudian berpindah di kantor berita Indonesia yang sudah berganti nama menjadi Libernesia yang artinya Liberalisme Indonesia, di mana Lam dipanggil oleh atasannya Pak Chandra. Pak Chandra memberikan apresiasi kepada Lam dari hasil tulisannya yang bagus sampai masuk nominasi jurnalis terbaik. Dan kemudian Pak Chandra meminta Lam menulis tentang peradaban modern dan pernikahan sesama jenis yang telah disahkan oleh pemerintah, dan diberi sedikit bumbu kebohongan agar lebih dramatis. Namun Lam menolaknya karena selama ini Lam menulis berdasarkan kenyataan yang ia lihat di masyarakat. Di saat yang bersamaan, Lam mendapatkan pesan dari sekolah untuk menghadap ke kepala sekolah karena Gilang anaknya kembali berulah. Gilang diketahui memiliki kecerdasan yang tinggi di bidang teknologi informatika. Bahkan Gilang selalu membuat guru ditertawakan oleh murid, bahkan dia meretas server ujian milik sekolah hanya dengan menggunakan handphone miliknya. Karena itulah Lam dipanggil untuk menasehati anaknya. Scene berganti ke Alif yang sudah bertemu dengan Laras di Candy Cafe. Namun Laras merasa terkejut dengan kedatangan Alif karena Laras merasa tidak mengirim pesan ke Alif. Bahkan Laras menyuruh Alif untuk pergi dengan alasan karena dia sedang bekerja. Namun Alif menolaknya dan akan menunggu Laras sampai selesai bekerja. Tidak lama setelah itu ada 3 orang masuk ke Candy Cafe dengan menggunakan baju gamis dan memesan makanan yang membuat para tamu yang ada di Candy Cafe merasa tidak nyaman. Bukannya dilayani, namun mereka diminta untuk pergi karena aturan di Candy Cafe melarang adanya obrolan dan kostum berbau religi. Tidak terima dengan aturan yang menurut mereka konyol, perselisihan pun terjadi hingga membuat Alif menengahi mereka dan meminta 3 santri tersebut untuk mematuhi peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Mohon maaf ya mas, saya nggak ada maksud apa-apa. Assalamualaikum. Tidak lama setelah mereka pergi, seorang pelayan menemukan tas mereka yang ketinggalan. Mengetahui hal tersebut, Alif pun mengejar dan memanggil mereka. Namun tak lama setelah itu, boom! Ledakan bom menghancurkan di Candy Cafe. Pihak berwenang pun tiba di TKP dan langsung menyelidiki tragedi tersebut. Lam juga berada di TKP untuk mencari informasi. Di sana Lam melihat ada parfum yang ditemukan oleh aparat dan ternyata itu adalah parfum Al-Atar yang hanya diproduksi di pesantrennya Mim. Ketika berada di kantor, Alif menulis artikel tentang kejanggalan ledakan bom yang terjadi di Candy Cafe, yang salah satu contoh aparat mengklaim rekaman CCTV yang hilang karena ledakan bom itu turut menghancurkan server rekaman CCTV. Aparat menyatakan kalau sumber ledakan berasal dari tas dokumen milik 3 santri yang sengaja ditinggalkan. Namun Pak Chandra menyuruh Lam mengcraft tulisannya karena telah dirilis oleh jurnalis lainnya dengan judul memojokkan kelompok agama. Lalu Lam memprotesnya karena itu tidak sesuai dengan bukti yang belum cukup. Namun Pak Chandra menyuruh Lam untuk memundurkan diri kalau Lam masih bekerja dengan cara primitif seperti itu. Ketika malam hari Lam pulang dari kantor, Lam berpapasan dengan orang misterius yang memasukkan sebuah flash disk di dalam kantongnya. Namun Lam menyadari itu dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Ketika membuka jubah orang tersebut, ternyata orang misterius tersebut adalah Laras. Dan Laras meminta Lam agar mengungkapkan segalanya dengan flash disk itu.
Setelah sampai di rumah, Lam memberitahukan istrinya yang merupakan sepupu dari Mim bahwa peristiwa ledakan di Candy Cafe ada hubungannya dengan pesantren tempat Mim. Lalu ia juga memberitahu istrinya kalau atasannya memberikan tiket liburan ke Bromo agar Lam berhenti mengurus kasus kejanggalan ledakan bom di Candy Cafe. Karena atasannya tidak menginginkan pemberitaan yang berbeda antara kantornya dan versi aparat yang mereka mau menggiring opini kalau teroris sebenarnya adalah ulama. Dan Lam hanya diberi 2 pilihan oleh atasannya, yaitu resign dari tempat kerjanya jika dia terus melanjutkan tulisannya tersebut, atau libur ke Bromo yang membuatnya dilema. Dulu kamu bilang apa sama papa waktu ngelamar aku? Dulu kamu minta izin ke papa buat ajak aku nemenin kamu berjuang bareng di sisa umur kita. Semalam aku kaget sih dengar ada kata resign. Kalau kamu takut gak ada uang karena mikirin aku dan Gilang, mana bisa kamu menentukan sikap sambil takut kehilangan pekerjaan? Itu sama aja kamu gak ngasih kesempatan ke aku dan Gilang buat nemenin kamu berjuang. Aku takut jadi istri yang membuat suaminya tuli. Gak bisa dengar kata hatinya sendiri. Cuma kamu yang bisa ajarin aku supaya gak bergantung sama uang. Gak takut sama dunia. Justru ini kesempatan kamu buat titip tauladan ke Gilang. Bahwa dia punya ayah yang tajam mata hatinya. Yang selalu berusaha adil menilai mana yang benar dan mana yang kelihatannya benar. Supaya dia bisa melihat sendiri bagaimana ayahnya menentukan sikap. Esok harinya di masa akhir kerjanya, Lam merasa bingung dengan spam artikel yang beredar ke semua orang. Dan dia pun dihampiri oleh rekan kerjanya yang mempertanyakan hal tersebut. Namun Lam merasa bingung karena dia merasa tidak melakukan hal tersebut. Bahkan komputer di meja kerjanya sudah tidak bisa diakses karena sudah diblokir oleh kantor. Scene kemudian berpindah di pondok pesantren di mana para aparat yang dihajar oleh Mim telah dirawat oleh Kiai Mim. Dan Kiai akan melakukan operasi kepada salah satu aparat yang terluka parah akibat luka dalam. Ambilkan ramuan yang sudah saya siapkan di ruangan saya. Orang-orang di sana yang tergeletak di ruang medis, mereka semua membunuh kita, Ustaz. Tapi kenapa kita malah merawatnya, Tat? Bukan menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan. Mereka tembaki Ustaz. Apa hak kita untuk menghukum mereka? Jangan jadikan nafsu sebagai dasar kamu untuk melakukan sesuatu hal yang benar. Kita berhak menegakkan hukum syariat Islam di wilayah kita sendiri. Istighfar, Wan. Istighfar. Ini wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini negara togut, negara syaitan yang tidak bertuhan. Ustaz, jangan lupa. Kakak saya, ayah saya, tanpa pembelaan, tanpa pengadilan, dan tanpa ada satupun yang bertanggung jawab, mati dieksekusi oleh pasukan pembunuh yang mereka kirim. Sabar, taat, ikhlas. Tidak lama kemudian prajurit yang dipimpin oleh Kapten Rama datang dan mengepung pondok pesantren untuk menangkap Kiai. Namun mereka dihadang oleh Mim yang tanpa kompromi rela berkorban jiwa untuk melindungi Kiai dan menghadapi para aparat sendirian. Bersamaan dengan kejadian tersebut, di tempat lain di kantor polisi, Alif dipanggil oleh kolonel untuk memperlihatkan dokumen keterlibatan pesantren tempatnya dulu yang terlibat pengeboman di Candy Cafe. Kolonel juga menambahkan kalau di pondok pesantren kelompok muslim juga membentuk pasukan dan Mim adalah panglima perangnya. Sedangkan tokoh muslim Kiai Haji Muklis adalah imam besarnya yang diklaim oleh kolonel sebagai dalang pengeboman di Candy Cafe. Setelah menerima informasi tersebut, Alif diperintahkan untuk bergabung dengan Kapten Ramah untuk menangkap Mim yang merupakan sahabatnya sendiri dan Kiai yang juga merupakan guru agamanya sewaktu Alif masih di pesantren. Dan dia dijanjikan oleh kolonel akan menghapus kasus dakwaannya atas pembunuhannya terhadap Mr. Sinyoto, yang membuat Alif merasa bingung dan dilema. Namun mengingat Laras yang sudah mati akibat tragedi
bom di Candy Cafe, akhirnya Alif menerima perintah dari kolonel dan langsung menuju pesantren yang membesarkannya untuk menangkap Mim dan Kiai. Setelah berada di pesantren, Alif langsung berhadapan dengan Mim sahabatnya dan mereka pun saling berkelahi. Saya akan mempertahankannya walaupun harus mengorbankan nyawa saya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Oh pasti, Mim. Demi semua orang yang udah lu bunuh. Hidup dan matiku hanya milik Allah SWT. Perkelahian pun terhenti ketika Kiai keluar untuk menghentikan mereka dan menanyakan surat penangkapannya. Setelah membaca surat tersebut, Kiai memilih untuk menyerahkan diri agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ini surat perintah resmi dari negara. Silakan, kamu boleh menangkap saya. Scene selanjutnya, Lam bertemu dengan Alif dan menanyakan kenapa Kiai bisa ditangkap. Karena menurut Lam, Kiai tidak mungkin melakukan hal itu. Lalu Alif memperlihatkan artikel milik Lam yang telah dispam ke semua orang. Dan artikel tersebut adalah informasi paling akurat yang diterima oleh aparat untuk melakukan penangkapan kepada Kiai. Namun Lam merasa aneh karena dia merasa tidak melakukan hal itu. Lalu Lam memberitahu Alif kalau Laras masih hidup dan memperlihatkan flash disk yang diberikan oleh Laras. Di sini Lam memperingatkan Alif agar tidak mendekati Laras. Di malam harinya, Lam berada di kantornya untuk membuka flash disk tersebut yang ternyata isinya adalah rekaman CCTV yang ada di Candy Cafe. Kemudian Lam menelpon Alif untuk memperlihatkan rekaman CCTV di Candy Cafe sebelum terjadinya ledakan. Melihat hal itu, Alif makin curiga kalau adanya konspirasi dari peristiwa ledakan di Candy Cafe dan langsung meminta Lam agar segera disconnect dari komputernya dan meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba beberapa orang datang menyerang Lam dan terjadilah perkelahian di sana. Namun Lam masih penasaran dengan hacker yang masuk di komputernya. Dan hacker tersebut ternyata adalah Gilang, anaknya sendiri. Ia pun bergegas pulang ke rumahnya, namun semuanya sudah terlambat. Karena ketika sampai di rumahnya, Lam melihat istrinya sudah meninggal dan melihat anaknya yang telah terbaring tak sadarkan diri. Jadi di sini server yang ada di rumah Lam terdeteksi yang mengespam semua artikel sehingga membuat keluarga Lam menjadi incaran. Alif yang menyusul Lam ke rumahnya menemukan selongsong peluru tajam di rumah Lam. Mengetahui Gilang masih hidup, Lam bersama Alif segera membawa Gilang ke pondok pesantren untuk mendapatkan perawatan medis karena rumah sakit belum tentu aman. Dan tanpa sengaja di ruang perawatan yang berbeda, Alif tengah mendapati Letnan Bima dan rekan timnya yang terluka dirawat di sana. Lalu Letnan Bima memberitahu Alif bahwa dia menjadi bingung dan tidak tahu lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Gua gak tahu lagi mana yang salah, mana yang benar, Liv. Scene kemudian berpindah di pemakaman istri Lam yang dimakamkan di pondok pesantren. Sekian lama berpisah, Alif, Lam, dan Mim akhirnya bertemu kembali. Lalu Lam bertekad untuk membalas dendam atas kematian istrinya. Setelah mengetahui dari Alif bahwa pelakunya adalah Kapten Rama, dan Alif pun tidak menyadari bahwa ledakan di Candy Cafe hanyalah konspirasi untuk menyudutkan kelompok beragama, dan Kiai tidak mungkin melakukan hal tersebut. Setelah semua ini masih percaya sama yang berwajib. Islam bukan agama makar. Guru lu dipenjarakan sama mereka. Lu masih mau diam, Mim? Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi pemberontak. Dia nggak mungkin sampai ke pengadilan, Ren. Dibunuh pasti. Seperti ulama-ulama lainnya. Dan tiba Alif menerima pesan dari kolonel yang ingin bertemu dengannya. Sebelum Alif bertemu dengan kolonel, Alif memasukkan kamera di matanya untuk jaga-jaga.
dan untuk memancing siapa sebenarnya dalang di balik pengeboman di Candy Cafe. Tidak lama setelah itu, Alif melihat 3 orang santri yang ia temui di Candy Cafe sebelum terjadinya ledakan. Lalu mereka menjelaskan kepada Alif bahwa pada saat itu ada orang yang mau membeli parfum mereka dan janjian untuk bertemu di Candy Cafe. Tapi mereka malah diusir oleh pelayan di sana. Dan tanpa mereka sadari, tas yang berisi parfum dan sertifikat tertinggal di sana yang membuat adanya bukti kalau pesantren inilah yang melakukan pemboman di Candy Cafe. Lalu Lam menjelaskan kalau mereka telah dijebak sebagai kambing hitam dan Alif juga termasuk target di peristiwa ledakan itu. Dan Alif pun pergi untuk menghadap panggilan kolonel, dan Mim juga pergi untuk menemani Kiai di pengadilan. Sedangkan Lam tetap di pesantren untuk mengawasi kamera lensa yang dipasang di mata Alif. Marwan, kamu ngapain kesini? Saya disuruh kesini sama Ustadz Samir, Ustadz. Ustadz Samir tidak bicara apa-apa. Disuruh memantau keadaan di sini dan sekalian nemenin Ustadz Mimbo katanya. Permisi Ustadz. Ketika Alif tengah mengobrol dengan kolonel, Laras datang. Dan kolonel pun memberitahu Alif kalau Laras adalah anaknya sekaligus agen penyelidikannya. Dan mereka sudah tahu kalau Laras telah mengkhianati kolonel dengan memberikan flash disk rekaman CCTV kepada Lam sebagai barang bukti ledakan di Candy Cafe. Kolonel mengungkapkan bahwa dialah yang memerintahkan pengeboman di Candy Cafe, karena di dalam kafe tersebut ada 5 orang mahasiswa yang menganut paham komunis dan ada politikus oposisi yang tengah menyusun rencana kudeta, serta juga terdapat anak koruptor pemilik bisnis ilegal. Dan seharusnya ada 3 orang santri pondok pesantren yang seharusnya menjadi korban jika Alif tidak mengusirnya, karena menurut kolonel mereka itu adalah teroris. Namun kolonel juga sebenarnya hanya menjalankan perintah dari atasannya. Ia menjalankan perintah dari atasannya yang menyamar menjadi ajudannya. Ia mengungkapkan bahwa dialah yang menembak Mr. Sayoto dan menuduh Alif yang membunuh Mr. Sayoto. Dan diketahui Sayoto juga adalah agen mereka yang sudah lepas kendali. Untuk itulah dia juga harus dibinasakan, termasuk Alif dan Laras yang menjadi target mereka karena Alif dan Laras juga tidak bisa dikendalikan. Tidak lama setelah itu Alif merasa sakit di badannya, yang ternyata kopi yang ia minum di meja kolonel ternyata sudah diberi racun, dan Laras disuntik racun di punggungnya. Lalu kolonel memberi 1 vaksin kepada mereka, dan mereka berdua harus memilih siapa di antara mereka yang layak untuk hidup. Cepat ambil obat penawar ini, Liv. Aku nggak mungkin mau lihat kamu mati lagi, Laras. Dan Laras pun menyuntikkan vaksin tersebut di tubuh Alif tanpa sepengetahuan Alif. Namun tanpa mereka sadari, semua pembicaraan mereka sudah direkam oleh kamera yang ada di mata Alif dan akan disiarkan di tempat umum oleh Gilang. Scene kemudian berpindah di pondok pesantren, di mana Lam melihat ada penyusup yang masuk di pondok pesantren. Ia pun mengikutinya hingga sampai di tempat persembunyiannya. Dan ternyata penyusup itu adalah Kapten Rama yang diduga oleh Alif pembunuh istrinya. Tempat mana lagi yang mau kalian ledakkan? Assalamualaikum, Lam. Kami cuma ingin membuka matamu agar melihat kebenaran bahwa negara ini sudah makin kacau, Lam. Kita harus berjuang, Lam. Lu siapa? Bantulah agamamu, Lam. Bantulah kami. Dengan matahin leher lu. Jadi lu yang bunuh Gendis. Siapa pemimpin lu? Apa rencana kalian selanjutnya? Keluarin! Keluarin! Setelah mengalahkan Kapten Rama, Lam kemudian menemukan informasi dari dokumen mereka
tentang target pengeboman mereka selanjutnya, yaitu di pengadilan, di mana di tempat tersebut ada kiai yang tengah menjalani proses persidangan yang didampingi oleh Mim, dan ledakan pun terjadi. Boom. Tidak lama setelah kejadian tersebut, kolonel menyuruh seseorang untuk menghabisi semua orang yang ada di sana yang masih hidup, dan di tempat kejadian ternyata Mim dan kiai masih hidup. Melihat hal itu, wartawan yang ada di sana merekam mereka diam-diam. Pak Kiai mengatakan ketidaktahuannya tentang semua ledakan yang dituduhkan kepadanya, tapi dia juga tidak akan kabur dari pengadilan. Sementara itu, orang suruhan kolonel tiba di TKP pengeboman untuk menghabisi siapa saja yang tersisa yang masih hidup, dan kemudian Mim melihat peristiwa tersebut dan mencoba untuk menghentikannya. Dan betapa terkejutnya Mim, dan ternyata orang tersebut adalah guru bela dirinya di Padepokan Silat, tempat ia belajar ilmu bela diri. Dan dengan terpaksa Mim harus melawan guru bela dirinya tersebut. Tak lama setelah itu, Lam datang untuk membantu Mim, dan mereka pun berhasil mengalahkan guru mereka. Di luar sana, Gilang sudah menyiarkan rekaman, termasuk meretas rekaman wartawan tadi. Gilang mengupload dan menyiarkan semuanya kepada masyarakat, sehingga terbongkarlah semua konspirasi kolonel dari pergulatan politik yang mengkambing hitamkan agama, membunuh siapapun yang menghalangi mereka demi tercapainya kepentingan kelompoknya. Mengetahui hal itu, atasan kolonel membunuh ajudannya dan memberikan pistolnya kepada kolonel untuk meminta kolonel agar melakukan bunuh diri karena mereka telah gagal dan semuanya sudah berakhir. Kolonel bukannya bunuh diri, malah kolonel berniat menembak atasannya. Namun pistol tersebut sudah dimodifikasi sehingga peluru mengarah ke dirinya dan dia pun tewas. Atasan kolonel kemudian menelpon ke atasannya dan melaporkan kalau kolonel sudah tewas, dan distrik 9 atau pondok pesantren juga mereka sudah kuasai. Namun tiba-tiba Alif datang menyerangnya dan membunuhnya. Dan ternyata di balik semua ini adalah The war has just begun. Kamu pikir kamu sudah menang? I will find you. And I'll make you pay for what you've done. Islam muncul dalam keadaan asing, akan kembali dalam keadaan asing. Dan film pun selesai, teman-teman. Film ini merupakan bentuk visualisasi dari pergolakan politik yang terjadi di negeri ini, yang membutuhkan kambing hitam agar tercapainya kepentingan pihak tertentu, sehingga siapapun akan dikorbankan demi tercapainya kepentingan mereka, termasuk orang-orang yang tak bersalah dan termasuk agama dan pengikutnya. Film ini juga menggambarkan Islam di mata masyarakat yang saat ini dinilai sebagai pemicu kekacauan dan peperangan, sehingga orang-orang Islam yang mengenakan pakaian seperti gamis, sorban dan cadar dianggap sebagai teroris. Orang-orang seperti itu dianggap dapat melakukan kekerasan dan kekacauan. Pesan lain yang ingin disampaikan film ini agar kita masyarakat tidak mudah percaya dengan isu-isu yang beredar sebelum terbukti kebenarannya, dan tidak pula mudah menuduh dan menilai seseorang hanya karena mereka memiliki penampilan yang berbeda dari kita, karena sama saja kita melakukan diskriminasi.